Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Asal saya dari Berau, Kalimantan Timur. Saya mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas FKIP, jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 200001051. Tujuan saya di sini ialah saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai konsep dasar dinamika kelompok. Apa aja sih dalam konsep dasar ini? Apa saja sih konsep-konsepnya? Atau bahkan submateri yang ada dalam konsep dasar dinamika kelompok? Sebelum saya menjelaskan, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Caraka Putra Bakti, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah dinamika kelompok, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Baiklah, saya akan menjelaskan mulai dari sejarah. Sejarah dinamika kelompok tak terpisahkan dari perkembangan psikologi pada umumnya dan psikologi sosial pada khususnya, yang terbagi menjadi 6 zaman. Yang pertama ada zaman Yunani, yang kedua ada zaman liberalisme, yang ketiga ada zaman psikologi sosial, yang keempat ada zaman dinamika kelompok, dan yang kelima ada zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa, dan yang terakhir ada zaman gerakan massa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai zaman Yunani. Pada masa ini berkembang ajaran Plato bahwa daya-daya individu tercermin pada struktur masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, menurut Plato ini, daya berpikir tercermin pada golongan pemerintahan. Yang kedua, daya kemauan tercermin pada golongan ketentaraan. Dan yang ketiga, daya perasaan tercermin pada golongan pedagang. Dalam ketiga daya ini, atau tiga golongan ini memiliki norma yang berfungsi sebagai pedoman dan sebagai pemersatu dalam interaksi sosial. Selanjutnya ada zaman liberalisme. Cara berpikir yang bebas mengakibatkan individu menentukan sesuatu bagi dirinya, yang membuat individu tidak memiliki pedoman dalam hidup. Kebebasan ini membuat malapetaka sehingga menimbulkan gagasan individu, yaitu perjanjian sosial. Nah, perjanjian sosial ini dirumuskan dalam Leviathan atau negara. Selanjutnya ada psikologi sosial. Edward Ross mengadakan penyelidikan terhadap hubungan psikis antara individu dengan lingkungan yang ditulis dalam buku Sosial Psikologi. Buku ini mendorong ahli lain untuk merumuskan secara tegas objek psikologi sosial. Studi ini mempelajari tentang tingkah laku dengan hubungannya melalui lingkungan sekitar atau lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada zaman dinamika kelompok. Erich Fromm mengawali kegiatan penyelidikannya yang disusun dalam buku Escape from Freedom untuk menunjukkan perlunya individu itu bekerja sama dengan individu lain sehingga menimbulkan solidaritas. Selanjutnya ada zaman ilmu jiwa bangsa-bangsa, di mana Maurice Lazarus dan Sir Lathel meneliti adat dan bahasa rakyat yang berhubungan dengan tingkah laku masyarakat primitif. Selanjutnya ada adat dan bahasa menimbulkan kesamaan psikologi yang tercermin pada sikap dan tingkah laku. Adat dan bahasa juga menimbulkan homogenitas pada masyarakat. Yang terakhir ada namanya zaman gerakan massa. Di zaman gerakan massa ini, bentuk pemerintahan otoraksi sehingga banyak menimbulkan penekanan dan masyarakat bergejolak. Itulah sejarah-sejarah dalam konsep dasar dinamika kelompok. Selanjutnya akan dibahas mengenai definisi dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku individu dalam kelompok, yang mempelajari tenaga-tenaga yang bekerja dalam kelompok, serta mencari sebab atau akibatnya terhadap individu atau kelompok. Selanjutnya ada studi dinamika kelompok. Menurut Harkin, studi dinamika kelompok itu apakah ada perbedaan pengaruh orang lain pada tugas yang mudah dengan tugas yang sulit. Selanjutnya ada manfaat dinamika kelompok. Yang pertama, adanya keterbukaan antar anggota. Yang kedua, mengurangi beban pekerjaan antar anggota. Terus yang ketiga, membentuk kerjasama saling menguntungkan. Selanjutnya ada proses dinamika kelompok. Yang pertama ada individu, yang kedua ada ice breaking, yang ketiga ada storming, yang keempat ada forming, dan yang kelima ada norming, dan yang keenam ada performing. Itulah
konsep dasar dari dinamika kelompok. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.